Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senza Febi Lailatul Anisya dari kelas 10 PSPTV 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat materi dan pengukurannya. Sifat materi dan pengukuran. 1. Sifat fisika. Sifat fisika merupakan karakteristik suatu zat ditinjau dari kondisi fisika yang dapat dilihat, diamati, dan diukur dengan tanpa mengubah kondisi fisik zat tersebut. Besaran dalam fisika dibagi menjadi kategori berikut. A. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan atau ditetapkan terlebih dahulu, yang berdiri sendiri dan tidak tergantung pada besaran lain. B. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan dari besaran pokok. 2. Sifat kimia. Sifat kimia merupakan sifat zat yang berkaitan dengan kemampuan zat tersebut untuk bereaksi membentuk zat lain. Sifat kimia zat dapat diamati setelah suatu zat berubah menjadi zat lain. Beberapa sifat kimia dari suatu zat sebagai berikut. A. Kereaktifan, menunjukkan kemampuan suatu zat bereaksi dengan zat lain. B. Korosif atau perkaratan, adalah peristiwa rusaknya logam oleh pengaruh lingkungan, yaitu adanya oksigen dan kelembapan. C. Keterbakaran, merupakan kecenderungan suatu zat untuk terbakar. D. Toksisitas, merupakan tingkat merusak atau beracunnya suatu zat jika dipaparkan terhadap makhluk hidup. E. Daya ionisasi, yaitu mudah tidaknya suatu zat mengalami ionisasi. 3. Pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Alat ukur panjang. 1. Mistar. 2. Jangka sorong. Jangka sorong dipakai untuk mengukur suatu benda dengan panjang yang kurang dari 20 cm. 3. Mikrometer. Mikrometer skrup merupakan alat ukur panjang dengan tingkat ketelitian terkecil, yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm. B. Alat ukur waktu. Pengukur waktu adalah alat yang dapat menunjukkan waktu pada saat itu dan alat yang dapat menunjukkan lamanya sebuah proses berlangsung. C. Alat ukur massa. Massa suatu zat adalah jumlah zat yang terkandung oleh benda itu. Berikut macam-macam alat dalam mengukur massa. Neraca gantung. Neraca analog. Neraca analog adalah jenis neraca yang digunakan untuk mengukur massa tepung sebelum memasak roti, atau juga bisa untuk mengukur massa di toko buah. Neraca digital. Neraca ini dapat dilihat di toko-toko buah atau kadang juga ditemukan di laboratorium. Hasil pengukuran yang digunakan lebih tepat dibandingkan dengan alat ukur massa yang lain. Neraca sama lengan. Neraca ini dapat dilihat di toko emas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.